السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من الكرب العظام، وأشهد أن محمدا ذو الشفاعة العظمى يوم الازدحام. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الذين سبقونا بالإيمان والإسلام. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, serta diberikan kesempatan untuk al-istifadah, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat terhadap apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami wasiatkan kepada manusia terhadap orang tuanya ihsan, berbuat baik. Hamalathu ummuhu, dengan alasan bahwasanya hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Orang tuanya melahirkan dalam keadaan hamil, dalam keadaan susah. Melahirkan pun dalam keadaan susah. Wa hamluhu wa fisaluhu, sejak seorang anak itu dilahirkan sampai dia selesai menyusu, salasuna syahran, 30 bulan. Jadi dalam ayat itu disebutkan hamil orang tua itu susah, melahirkan susah, kemudian menyusui selama 2,5 tahun susah. Hatta idza balagha asyuddah, pada ketika seseorang itu dewasa, wa balagha arba'ina sanah, kemudian masuk umur 40. Ini intinya tuh di sini. Dari awal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Pada ketika anak itu dilahirkan, dia dewasa, kemudian umurnya 40 tahun, apa yang harus dia lakukan? Makanya di dalam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Khulasah Tasanif, man jawaza arba'ina sanah, orang yang umurnya lebih dari 40 tahun, lam yaghlib khairuhu syarrah, kemudian kebaikannya tidak mengalahkan kejahatannya, fal yatajahhaz minan nar, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk memasuki api neraka. Berarti ada apa dengar 40 itu? Nah, di sini kita bicarakan itu. Lalu apa amalannya 40? Ada yang buhan pian, pansor lebih 40 pansor lah. Nah, ada yang pian sampai 40 lah pansor, sudah sampai. Ada kolayanya 30 aja. Ada yang umur 40, ada yang balum. Yang balum ini apa amalannya? Membiasakan perbuatan-perbuatan baik. Salatnya, membaca Al-Qur'annya,
Yang sudah 40, apa yang harus dia lakukan? Dalam Al-Quran tersebut, Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Berharap untuk menganugerahkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala beri lawan kita. Itu amalan pertama. Kada lagi memikirkan nang urusan macam-macam. Yang kita pikirkan, yang ada di otak kita pada ketika umur arba'ina sanah 40, syukur lawan Allah. Alhamdulillah. Syukur itu apa artinya? Menggunakan nikmat Allah Ta'ala di dalam urusan kebaikan. Itu syukur. Lain tahmid. Kalau tahmid itu hanya membaca alhamdulillah. Tapi kalau syukur, dia menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Apabila pian bisi nikmat, kemudian nikmat itu tidak digunakan di jalan Allah, berarti predikatnya adalah kufur nikmat. Ada Allah Ta'ala memberikan nikmat waktu. Waktu subuh, nikmat kalau tuh. Bangun. Berwudu, sholat. Nah, berarti pian sudah mensyukuri nikmat waktu yang Allah Ta'ala beri. Bisi harta digunakan dengan yang baik-baik, berarti mensyukuri nikmat harta. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardoh. Amalan yang kedua, bahwasanya beramal dengan perbuatan baik yang Allah Ta'ala ridhai. Berarti ada perbuatan itu nang Allah Ta'ala kada ridha. Amalan yang kedua. Nah, kita masuk ke fikih dulu. Masuk ke fikih tadi tazkiyatun nafs. Di dalam fikihnya, di dalam unsur fikih, la ya'tiyanna 'alan nas. Di akhir zaman akan datang manusia. Di satu zaman manusia la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Akan datang satu zaman yang mana seseorang tidak peduli dari mana dia mendapatkan hartanya, amin halalin amin haramin. Apakah harta itu halal atau haram? Berarti berkaitan dengan perbuatan yang kada diridhoi Allah. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Apa-apa perbuatan yang kada diridhoi Allah, yaitu kada peduli dengan dari mana dia mendapatkan harta itu. Itu akhir zaman. Riwayat Bukhari. Nah, kemudian manusia dalam konteks kada peduli ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kada peduli sama sekali. Ditakuni hukum Allah Ta'ala berkaitan dengan muamalah kada tahu. Berjualan ditakuni hukum jual beli kada tahu. Ditakuni hukum riba kada tahu. Ditakuni masalah hukum jual beli berdasarkan kezaliman kada tahu. Ditakuni hukum jual beli berdasarkan goror kada tahu. Kada peduli sama sekali. Orang yang berjual beli, nih buan pian berjualan misalnya. Selama jual beli itu terlepas dari 3 perkara, maka halal hukumnya. Yang pertama, terlepas daripada kezoliman. Yang kedua, terlepas daripada goror, tipu daya. Yang ketiga, terlepas daripada riba. Itu halal jual beli.
Ada orang yang berjual beli, paham hukum riba, paham hukum gharar. Jolim gak ada paham, karena pula. Nah, jadi harus 3 syaratnya orang yang berjualan tuh. Supaya perbuatan itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Secara tegas Nabi Muhammad SAW berkata, ta'isa abdud dinar. Celaka orang yang menghambakan dinar. Ya tadi orang kada peduli. Ditakoni hukum kada tahu, riba kada tahu, semuanya kada tahu. Berarti kata Rasul SAW, ta'isa abdud dinar. Celaka orang yang menyembah dinar. Wa ta'isa abdud dirham. Celaka orang yang menyembah dirham. Yang orientasinya bukan hukum Allah Ta'ala, akan tetapi orientasi pada ketika dia bermuamalah, orientasinya dinar lawan dirham. Ujar kita tuh asal dapat duit aja sudah. Nanti apakah hukum Allah Ta'ala? Kada tahu lagi. Barang kada baik dipadakannya baik, goror. Makanya kena ada istilah khiyar. Nah makanya kalau pian berjualan khiyar sambat. Apakah? Khiyar itu pilihan. Bilangnya kada baik, belikanlah. Itu harus ada. Supaya kada goror. Ini barangnya bagus, kalau dibuka rusak. Nah itu goror katanya. Itu haram hukumnya. Duitnya haram, berdasarkan haram. Nah kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ta'isa abdul khamisah. Celaka orang penyembah pakaian. Nah, pahamlah ya, ini yang kebiasaan kita tuh menukar baju. Baju ini belum rusak lagi, Pak. Nukar dah. Baju masih bagus, nukar dah. Ya, nang selemari bisi baju. Kada terpakai bajunya. Wa ta'isa abdul khamisah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Celaka tuh orang tuh. Celaka orang tuh mubazir. Seharusnya nang kayak apa sikap kita? Isi baju sebuting, alhamdulillah. Bilanya rusak hanya menukar, Pak. Isi gamis sebuting 2, bila rusak hanya menukar. Jangan ditumpuk di lemari. Pada dipakai. Bariakan. Bariakan, Pak. Pada ketika mendengar hadis ini, langsung aja kumpulkan baju. Sekotak, 2 kotak bariakan. Pada ketika mendengar hadis ini, kupiah, belum hitungnya berapa kupiah, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masukkan kertas bariakan. Kada terpakai. Kalau pindah kena hadis ini, wa ta'isa abdul khamisah. Celaka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Makanya dia perhatikan baik-baik. Sebuting 2 kan cukup bisi baju kalau. Kenapa bersambati orang? Ngitung-ngitung jajar baju aja. Kenapa baju? Yang penting jangan sampai mubazir. Apa bisi pakaian banyak-banyak namun kada terpakai. Nukar sebulan sekali misalnya nukar. Kalau lakiannya setahun sekali gak apa-apa. Itu aja bajunya. Nah, ada seorang tuan guru, ulun melihat bajunya tuh itu aja. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu baju sini dipakai sini. 5 tahun berceramah, ngitung itu aja dipakai sini. Artinya apa? Mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sama. Jadi banyak sudah yang ulun bariakan tuh, otak doang. Baju-baju yang karena kada terpakai daripada kena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada dibariakan, disedekahkan bagi orang yang perlu. Setelah disedekahkan, pikirkan apakah menukar baju itu hawa nafsu atau kada. Pikirkan hawa nafsu atau kada. Makanya kaidahnya bilanya rusak hanya menukar. Ini orang yang kada peduli sama sekali.
Ada dalam Al-Quran perkataan Qarun. Orang yang kada peduli dengan hukum Allah Ta'ala, inya kada melihat bahwasanya hasil dari kerjanya itu ampun Allah. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Itu kata Qarun. Yang Qarun biarlah, banyak bisi harta, yang mati tinggal kebanyakan bisi harta. Inya berkata, qala innama utituhu, sesungguhnya yang aku dapatkan itu min ilmin indi, ini hasil usahaku seorang. Kenapa? Karena inya kada peduli dengan hukum Allah. Ampunku, aku nang berusaha nih. Nah, itu tuh hati-hati kata-kata itu sama dengan kata-kata Qarun. Aku nang berusaha. Apalagi sawat ucap jakanya kada kerja kerasku aja. Nah, itu sama tuh kayak Qarun. Dalam Al-Quran surah Qasas itu disebutkan. Itu yang kada peduli sama sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innalladzina, orang-orang yang ta'buduna min dunillah, orang-orang yang menyembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak memiliki rezeki. Fabtaghu 'indallahi ar-rizqa, tuntutlah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu rezeki. Akan tetapi, ini kata Allah Taala, ujar Allah Taala, cari rezeki, tuntut rezeki dari Allah, minta lawan Allah. Akan tetapi dengan satu syarat, wa'fa'buduh, sembah Allah, washkurulah, taati Allah. Itu syaratnya. Berarti orang yang hendak rezekinya lancar, sembah Allah, syukur, sebagaimana dalam Quran surah Al-Aqab tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, supaya dia anugerahkan syukur. Nah, rezeki itu apabila hendak berbarakah, berniat menuntut rezeki dari Allah. Yang kedua, beribadah lawan syukur. Itu barakah rezekinya tuh. Seorang bujur apa nyembahyang, anak buah ada bisa sembahyangan, luput juga. Ya, kalau sama tuh include, dia tuh bisa anak buah, kada perhatikan ibadahnya, sama sekali include berarti. Nah, ini bahayanya. Makanya ada ASQ, ada Ginanjar itu ada menulis satu buah buku. Ahli spiritual itu bukan di masjid. Sampai dia berkesimpulan seperti itu. Para ahli spiritual itu bukan berada di masjid. Di mana mereka? Di perusahaan-perusahaan. Mereka lah yang ahli dalam spiritual. Nah, seperti itu kata dia, kesimpulan dalam buku itu. Kenapa? Karena orang yang ahli spiritual ini, mereka paham dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pembagian yang nomor 2, orang yang kada peduli, orang peduli aja, orang peduli dengan harta haram, tapi kada faham pada ketika dia masuk pasar. Makanya dalam hadis Rasulullah, manittajara, barang siapa yang dia ingin berdagang, qabla ayyatafaqqaha fid din, sebelum dia memahami dalam urusan agama, faqad irtaqama fir riba, maka dia akan masuk dalam riba, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hendak berdagang kemudian dia kada faham dengan urusan agama, maka dia akan masuk ke dalam riba. Ini yang harus kita pahami. Makanya kalau orang berdagang tuh pahami unsur riba. Apa dampaknya? Orang yang kada faham dengan urusan agama dalam jual beli, orang yang kada mengerti dengan hukum Allah, apa dampaknya? Yang pertama, dia mengikuti langkah syaitan. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, kulu minat thayyibat wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Wahai manusia, makan yang baik-baik.
Yang halal halal. Nah, kemudian jangan ikuti langkah syaitan. Innahu lakum adu mubin. Karena syaitan itu musuh yang nyata. Berarti orang yang kada faham dengan urusan jual beli, kemudian dia masuk dalam unsur jalim, dalam unsur riba, masuk dalam unsur goror, maka seakan-akan dia mengikuti langkah syaitan. Yang pertama. Berarti dia bukan mutaba'ah dengan Nabi SAW. Kita disuruh mutaba'ah lawan Nabi SAW, bukan mutaba'ah dengan syaitan. Nah, ini efeknya. Nah, kemudian dalam Al-Quran lagi Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhar rusul, wahai rusul, kulu minat thayyibat wa'malu sholihat. Orang yang makan haram itu akan susah beribadah kepada Allah Ta'ala. Dampaknya apa? Pada ketika Allah Ta'ala menyuruh manusia untuk makan yang halal, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul untuk makan yang halal dan beramal soleh. Berarti ada kaitan. Pian ini nyaman aja, beramal beribadah berarti makanan pian halal. Apabila pian ngalih mana beribadah lawan Allah, membaca Al-Quran ngalih, beribadah ngalih lawan Allah, badadangar ngalih, kemungkinan besar ada temakan nang haram di situ. Nah, ini dampaknya. Kemudian orang yang kada peduli dengan hukum Allah itu Yahudi. Mutaba'ah lawan Yahudi. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa tara katsiran, engkau akan melihat kebanyakan daripada mereka yusari'una fil ismi, mereka bersegera untuk melakukan dosa. Bila urusan dosa, bila urusan ghibah, urusan maksiat lakas benar. Wal udwan, mereka memusuhi. Wajar adalah orang Islam itu dimusuhi karena memang karakter orang Yahudi. Wa aklihim as-suhta, mereka memakan yang haram. Kebiasaan orang-orang Yahudi itu makan yang haram, makan riba. Labisa ma kanu ya'malun, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Berarti sama dengan orang-orang yang kada peduli dengan urusan muamalah, sehingga masuk dalam perkara-perkara haram, berarti sama dengan adat orang-orang Yahudi. Ini kebiasaan. Lalu apa dampak selanjutnya? Ad-du'a la yustajab. Doanya kada dikabulkan Allah Ta'ala. Doanya kada dikabulkan Allah. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang musafir, kemudian bajunya kumuh, rambutnya terurai, kemudian dia minta ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, kata Rasulullah SAW, akan tetapi mat'amnya haram, masyrabnya, minumannya haram, malbasnya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dimakani anak-anak keturunannya, dimakani dengan yang haram. Fa'aina ad-du'a yustajab, di mana letak doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kada kapan kabul, Bang? Kebalikannya, berarti ada kondisi doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam keadaan musafir. Pian namun hendak berdoa dikabulkan oleh Allah keadaan musafir. Itu sudah bahas kemarin tentang sholat musafir. Berapa meter itu sudah masuk musafir. Berarti boleh di situ berdoa kepada Allah. Nah, ciri-ciri doa itu dikabulkan pada ketika seseorang itu musafir. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri doa orang itu dikabulkan oleh Allah, asy'ats wa aghbar. Pian melihat di jalanan orang tuh pina berdebu, pina kusam. Jangan-jangan tuh dikabulkan oleh Allah kalau doanya. Makanya orang-orang yang fakir, yang pakaian compang-camping, kemudian dia tidak melanggar perintah-perintah Allah, itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dihina. Itu ciri-ciri doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri-ciri doa itu dikabulkan Allah taala, raf'ul yadain, mengangkat dua tangan. Itu ciri-ciri.
Makanya bila berdoa diangkat tangan, itu ciri-ciri doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Itu ciri-ciri doa dikabulkan oleh Allah. Artinya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu ciri-cirinya. Makanya kata Rasul, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Nah itu ciri-ciri doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang-orang yang kada peduli dengan harta haram, sallallahu alaihi dhullan, dia akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kada mau orang tu mulia, pasti hina orang tu. Dalam artian hina dalam keadaan dia kurang ibadah kepada Allah. Bisa dihinakan di sisi manusia. Jadi hina. Nah, kemudian dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza zahara zina", apabila perbuatan zina itu nampak. Kalau ulun memahami hadis ini adalah disediakan tempat-tempat untuk berzina. Kemudian wariba fi qaryatin, apabila riba itu nampak, perbuatan zina itu nampak, mengutangi 1.000.000, dipinta 1.200.000, 200-nya riba. Kemudian berhutang di online, ada lebihan, denda, riba. Ya kalau Pak, pay later, riba. Pokoknya apabila urusan lebihan dalam urusan duit, riba. Pak Arisan Bang, memberi bandar, misalnya kena memberi Pak Arisan 5 juta karena bilanya karena jarang beri bandar 200, riba. Ya pian, karas ini hukumnya lah riba. Kenapa jadi riba? Arisan itu al-qard. Arisan itu bahutang. Iyalah. Ya kalau Pak, arisan itu bahutang ada. Pian kena arisan membayar kalau tuh. Bahutang ada. Nah, itu landasan hukumnya. Arisan itu sama dengan hutang. Berarti kalau ada hutang, kullu qardin jarra manfaatan fawariban. Apabila ada hutang, kemudian pian mengambil manfaat daripada orang yang berhutang, riban, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riba hukumnya. Nah, kita makan riba tuh. Barisan aja. Kayak apa supaya lapas riba? Jangan berakad. Jangan berakad. Jangan berakad dari awal. Amun anak lepas daripada riba. Ini praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada satu ketika berhutang 1 onta kepada orang Yahudi. Kemudian ditagih oleh orang Yahudi ini dengan perkataan kasar. Sarik sahabat-sahabat Rasul, sarik anak ditamparnya. Apa kata Rasul? Jangan. Lah. Kenapa? Hak mereka. Berarti orang kasar itu adalah hak mereka menagih. Walaupun dia kasar. Jangan disambat kasarnya pangjar menagih. Nabi saja dikasari orang. Siapa yang mengasari? Yahudi yang mengasari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikarasi, sahabat-sahabat marah, sahabat-sahabat sarik, jangan Rasul, jangan dipukul. Hak mereka. Carikan onta di pasar. Belikan onta. Bayarkan non Yahudi tadi. Dicari oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada dapat sekalinya. Kada dapat dicari. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami kada dapat mencari onta yang sama dengan yang pian berhutang dengan orang Yahudi. Apa kata Rasul? Beli yang terbaik. Bayarkan. Beli yang terbaik daripada ontanya, bayarkan hutangku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini cirinya. Berarti kalau hendak berhutang dengan orang, jangan berakad berdahulu. Riba masuk. Kalau hendak berarisan, jangan berakad berdahulu. Kalau misalnya ujarnya yang karena arisan aku memberi ikam sukarela, nah itu halal hukumnya. Ada seseorang yang paling ulun
ketahui yang warok. Orang ini berhutang lawan sidin, pas harinya hujan. Pas haratan hujan itu, pas di muka rumah orang nang baut. Kadahakun sidin benaung. Kenapa jadi kadahakun? Ya sidin, ini hutang lawan aku. Aku ambil manfaat benaung di rumahnya. Riba sidin, hukumnya kada boleh sidin. Gitu. Kan kullu qardin, padahal maksudnya kullu qardin jaro manfaatan itu duit, kembali duit itu. Nah, makanya hati-hati arisan. Hati-hati arisan. Kalau pina riba benar. Karena riba itu macam-macam. Faqad ahallu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila zina itu tersebar, riba itu tersebar dan dimaklumi, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, maka diri mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan muamalah ada 3 konsepnya tadi. Yang pertama, harta haram dalam muamalah itu yang pertama zalim. Yang kedua goror, yang ketiga riba. Itu yang penting hati. Zalim ini terbagi menjadi 3. Yang pertama zalim terhadap hak Allah, zalim terhadap orang tertentu, dan zalim terhadap orang banyak. Itu 3 yang masalah zalim. Itu keharamannya tuh di situ kan. Nah, yang pertama, zalim terhadap Allah ya kada bayar zakat. Selama pian kada bayar zakat, maka harta yang pian simpan itu hukumnya haram. Kecuali pian keluarkan zakatnya sudah. Maka bilanya pian mati, zakat ini masih wajib. Pak Bu masih wajib. Pak pian mati misalnya, warisan banyak. Tapi beberapa tahun yang lalu pian kada bayar zakat. Wajib nang anak itu membayarkan zakat pada hulu karena itu hutangnya lawan Allah. Bayarakan zakatnya dahulu, hanya harta itu dibagi. Amunnya harta itu dibagi pada hulu kada membayari hutang lawan Allah, nah habis kena kita. Ingat ya. Nah, ada pertanyaan tak lampian? Kan bayar zakat harus lah. Mulai balik sampai ini. Ada Yufian. Kau lebih menjawab. Kada kau ba? Ingatlah pian mulai umur balik yang umur mukallaf itu sampai umur sekarang bayar zakat terus. Nah, ingat itu bay. Amunnya kada ingat lagi bang ya apa sudah. Mudah nih harapannya itu mudah nih Allah Taala mengampuni itu harapannya sudah. Ujar ulama itu bagaimana kalau orang tuh kada ingat lagi kemudian dia meninggal dunia? Jawabannya sebutin aja. Mudahan Allah Taala mengampuni. Amunnya kita masih hidup ini berarti banyak-banyak bahasa dokoh nyala sedekah. Nah ini zakat. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan harta benda itu ada kalanya dengan upah buruh. Nyala bala. Ada kalanya orang mendapatkan harta itu karena harga barang petani. Ada kalanya dengan selisih barang pedagang. Berarti PNS buruh kalau bahasanya itu buruh pasar lah. Nah, berarti kan dengan upah. Ada kalanya orang yang mendapatkan rezeki itu gara-gara pemberian. Nah, makanya investasi zakat itu apakah boleh atau kada? Nah, ini maksudnya ulun tuh. Kita kepikirnya tuh. Boleh kada investasi zakat? Ada yang mengatakan boleh investasi. Zakat dikumpulkan, investasikan, kena hasilnya dibagikan. Amunnya berhasil, amunnya kada pang. Dalilnya mana? Ada yang mengatakan dalil urayna hadis. Nabi SAW mengumpulkan kambing di satu tempat. Dibantah oleh dalil yang kedua.
Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Haram hukumnya investasi zakat. Haram hukumnya. Kenapa? Karena zakat itu langsung dibagikan kepada fakir dan miskin. Kumpulkan langsung bagi. Bukan investasi yang beberapa waktu kemudian hanya dibagi, itu haram hukumnya. Dalil yang kedua haramnya bagaimana? Haram investasi zakat karena Nabi SAW pada ketika sholat tuntun sembahyang, Nabi kada wirid, langsung buka Nabi SAW masuk ke kamar Aisyah. Apa kata Rasul? Aku teringat satu emas yang belum dibagi, kata Nabi SAW. Bagikan langsung. Berarti haram. Di Indonesia bang, zakat apa? Zakat produktif. Nah, boleh kada zakat produktif? Boleh lah Pak, kira-kira zakat produktif yang dilakukan oleh Basnas boleh. Zakat produktif itu cuman dikumpulkan, setelah dikumpulkan zakatnya, identifikasi mustahiknya, kemudian langsung diberikan. Tapi bukan duit, yalah. Misalnya diberi modal usaha, nah itu yang boleh, itu boleh. Tapi kalau investasi hukumnya kada boleh. Atau salah sasaran, kayak semalam pembicaraan kita, memberikan zakat ke dalam lembaga yang itu bukan disahkan oleh pemerintah. Nah seperti itu. Ini yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hak orang-orang yang tertentu, menjual najis, menjual pupuk, apa hukumnya? Kemudian berjual iwaknya itu dimakani dengan tinja, apa hukumnya? Yang dinamakan oleh hadis Nabi SAW jalalah. Itu berkaitan dengan hukum kezaliman terhadap orang-orang korupsi. Itu banyak, itu insya Allah yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita manfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita faham, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaankah Bapak dan Ibu? Ada sidin, langsung sidin lah. Oke, silakan Bapak. Panjang jawab pertanyaan ibu-ibu. Pan, pribadi aja. Oh, Masya Allah, pribadi aja. Ini nggak, pribadi ini panjang kisahnya. Urusan laki sih. Ada pertanyaan? Bansar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat berdoa saat tetap, karena itu bukan perbuatan lago. Wa man lago fala jum'atalah. Barang siapa yang berbuat sia-sia, maka tidak ada Jumat bagi mereka, pahala Jumatnya. Lago itu maksudnya perbuatan sia-sia itu tidak ada landasan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sesuatu perbuatan yang tidak ada landasan sunnah, maka itu dimasukkan kategori perbuatan sia-sia. Nah, sedangkan mengangkat tangan itu adalah sunnah Nabi SAW. Berarti sunnah bukan perbuatan sia-sia. Sama contohnya kayak gini. Khotib jangankan mengangkat tangan, khotib itulah berkhutbah, pian datang, itu langsung duduk, kan sembahyang ke dulu. Sembahyang ke duduk, sembahyang, Pak. Sembahyang tahiyatul masjid tapi ringan. Tapi bukan qobliyah lah, ingat tangan tuh. Lain pian. Sudah ada di sini. Sembahyang dulu qobliyah, sembahyang tahiyatul masjid dulu kan. Kemudian khotib. Nah, itu kan terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan
ada qobliyah, ada yang mengatakan tidak ada qobliyah. Sedangkan kita Muhammadiyah itu tidak ada qobliyah. Tapi orang hanya datang. Sunnahnya apa orang hanya datang? Sembayang tahiyatul masjid tapi ringan. Di dalam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya fatwa tentang sholat, pada ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, ada orang datang, sholat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sholatnya ternyata sholat tahiyatul masjid sembahyang itu. Nah, tapi jelas sembahyang tahiyatul masjid itu sunnah, tapi bukan qobliyah. Nah, tapi dengan satu syarat dia ringan. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Fatwa Sholah. Nah, seperti itu. Tapi ada yang mengatakan langsung duduk ya. Ada juga, ya kalau pendapatnya. Nah, ya. Nah, wajib. Nah, tuh ada dua pendapat. Tapi dalam fatwa Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah itu sholat sunnah tapi ringan. Nah, seperti itu. Jadi ada dua pendapat. Karena dia dua pendapat, terserah pian yang mana yang mengambil. Kalau Anda mendapatkan pahala sunnah, dia berlandaskan keyakinan itu, maka dia mendapatkan pahala sunnah tahiyatul masjid. Sebagaimana terjadi dalam praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada ketika Nabi khutbah, maka ada orang datang sholat. Kata Nabi 2 rakaat. Nah, seperti itu. Nah, apalagi kalau mengangkat tangan, itu kan ada perbuatan sia-sia. Berarti masuknya dalam hadis lago tadi. Berarti dia bukan lago karena dia sunnah. Nah, kecuali bepandiran yang mengangkat tangan sampai bepandiran itu lago. Di mana logonya bepandiran yang lago. Nah, seperti itu. Jadi aman-aman aja. Ada lagi, Bapak Ibu? Ada lagi lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita manfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari pribadi, salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.